Oke ya teman-teman, kita mulai ya. Jadi pada malam hari ini saya ucapkan lagi selamat datang. Thank you buat teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir ke dalam sesi webinar kita hari ini. Temanya adalah apa ya temanya? Saya lupa. Ngomongin tentang komunitas dan pengaruhnya terhadap psikologi trading teman-teman, kurang lebih gitu deh. Itu request dari banyak teman-teman yang akhirnya kita meetingin di NFC, dan ya udah akhirnya kita simpulkan dan kita sepakatin kita mulai aja deh dengan tema itu untuk malam hari ini ya. Insya Allah dengan adanya kebutuhan yang tinggi untuk kita webinar, saya usahakan seminggu sekali atau paling lama seminggu 2 kali kita bikin webinar live seperti ini buat teman-teman publik dengan tema-tema yang teman-teman butuhkan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di saya bagus seperti nonton siaran langsung. Jangan-jangan Pak Theophilus di belakang laptop saya nontonnya. Oke, bagus berarti internetnya ya. Oke, semakin bertambah pesertanya, kita mulai saja. Saya coba share screen ke teman-teman semua ya. Turn on share screen, application Windows, PowerPoint slideshow. Nah, share. Alright. Ya, kalau teman-teman lihat di sini, sebentar saya setting dulu biar saya yang lebih ganteng ini agak gedean. Nah, gimana teman-teman, sudah bisa lihat slide-nya? Sudah bisa kelihatan slide-nya ya? Slide-nya Forest Class Nusantara Efek Community. Izin gabung coach, monggo. Saya kayak pelatih bola dipanggil coach. Suaranya jelas dan apakah teman-teman sudah lihat slide-nya? Bisa mas, oke, thank you mas Benny. Mas Benny, oh mas Benny ini Singapura ya? Mas Benny. Oke, teman-teman, jadi kita mulai ya, start ya. Oke, thank you, aman, bisa. Yes, mantap. Nah, di malam hari ini teman-teman, saya pengen sharing tentang bagaimana kita bisa membangun NFC ini menjadi sesuatu yang lebih besar lagi dan bermanfaat buat teman-teman semua, memberi impact secara langsung, bukan hanya sekedar memfollow signalnya saja, bukan hanya sekedar bertanya saja gitu ya. Itu pun sebenarnya sudah bagus, saya pikir sudah banyak manfaat yang sama-sama bisa kita dapat. Jujur sebelum saya sampaikan materi ini, saya pengen teman-teman tahu secara keseluruhan NFC itu juga sangat membangun diri saya secara pribadi dan juga tim intinya NFC yang ada di sini. Karena apa? Karena teman-teman hari ini keluarga kita semakin besar dan NFC hari ini di database-nya NFC itu tembus angka 40.000 members gitu yang terdaftar di member publiknya kita. Artinya kalau teman-teman hari ini sudah sangat aktif berdiskusi, sudah lebih dari 8.300 orang ya di Tribelio, saya pikir dengan angka 40.000 dan semuanya aktif berbalas-balas email setiap hari ada. Kalau teman-teman lihat inbox email saya gitu ya, inbox emailnya Mas Marwan, kadang-kadang Mas Dian Anggara juga cerita, itu bisa sampai 500 gitu. Jadi wow, luar biasa gitu ya. Yang chat ke Mas Marwan dan Mbak Diana juga tetap tinggi. Jadi thank you sekali lagi, itu memacu diri kita, memacu diri saya secara pribadi untuk terus bisa mengupgrade diri lagi untuk memberikan cara yang lebih baik buat teman-teman semua di sisi forex trading, kurang lebih begitu. Oke. Ada yang ngomongin jembatan tuh di chat. Ya, Forest Class by Nusantara FX Community. Nah, kita lanjut ya. Saya mulai dengan pertanyaan yang menarik buat teman-teman semua nih. Foto saya kegedean. Saya sih pengen tetap ganteng dan kelihatan, tapi saya ternyata perlu mengecil. Jadi, lebih kecil lagi. Nah, buat teman-teman hari ini, mana yang lebih mudah? Nahan floating minus atau nahan floating profit? Yuk dijawab. Ini seru nih. Jadi, ketika kita lagi transaksi, kita sudah jalan, sudah OP nih, sudah terjadi ya, pending ordernya sudah kepanggil, buy limit atau sell limit, terus harganya mulai jalan. Secara psikologis buat teman-teman semua, lebih gampang nahan floating minus atau floating profit? Floating minus, floating minus, floating minus. Oke, ada satu yang bilang floating profit, ada yang power floating profit, lebih gampang. Nahan minus. Dulu lebih gampang nahan merah katanya. Mas Tuh Adi Wijaya, floating minus, floating minus. Wow, ini kayaknya 80% bilang floating minus nih. Mana lagi yang lain suaranya? Lebih gampang nahan yang mana? Oke, saya kasih clue sedikit.
Ketika teman-teman jalanin floating minus, ngalamin floating minus, detik-detik floating minus itu biasanya lebih lama ditahan. Atau ketika teman-teman jalanin floating profit, detik-detik floating profit lebih lama ditahannya. Lebih kuat nahan yang mana? Gitu. Teman-teman lebih strong, saya lebih strong. Kalau misalnya floating minus, saya nahannya lebih lama. Gitu. Tapi kalau floating profit, mungkin pengen cepat-cepat di-cut. Gitu ya. Atau kebalikannya, saya kalau profit sih santai, tapi kalau minus pengen cepat-cepat di-cut. Nah, artinya teman-teman itu lebih susah, lebih gampang nahan floating profit. Tapi buat yang floating minus, aduh kalau minus saya pengennya nahan aja, tapi giliran profit saya pengen cut cepet-cepet. Nah, buat teman-teman itu berarti nahan floating minus lebih mudah buat teman-teman. Monggo, sekali lagi. Nahan perasaan, bukan nahan perasaan. Penyakit ABC, iya, asal biru close, berarti yang gengnya nahan floating minus lebih gampang itu berarti ya. ABC. Lebih kuat nahan floating minus, malahan sampai MC, Mas Fahmi, oke. Mas Grandi, nahan merah, minus, gitu. Mas Benny nahan floating profit, oke, mana, mantap. Tahan minus, Mas Carly, Mas Emil, atau Mbak Emil nih, minus. Paurai nahan lapar, lebih mudah. Wah, jadi dia bisa trading dengan nahan lapar ya. Kepala bilang nahan profit, tapi hati bilang nahan minus. Saya lihat secara keseluruhan mungkin lebih dari 80% teman-teman bilang nahan floating minus lebih mudah. Oke. Teman-teman gini, ketika kita jalanin tradingan kita, entah teman-teman sebagai seorang pro trader yang sudah bertahun-tahun sebagai profesional trader, entah hari ini teman-teman sudah trading for living, atau entah mungkin teman-teman juga baru mulai bisnis forex-nya, bahkan mungkin teman-teman belum pernah punya akun real, mungkin baru belajar di demo, atau justru bahkan teman-teman belum pernah install MT4, tapi pengen belajar forex. Secara psikologis, manusia lebih mudah menahan floating minus. Karena apa? Dia melibatkan perasaannya, teman-teman. Jadi, dia lebih pengen nggak mengakui kesalahan. Tapi ketika floating profit, berarti analisa saya benar. Oke, ambil aja, cepet, gitu. Padahal semua mentor bilang, semua buku-buku psikologis bilang, khususnya untuk forex ya, itu dibilangnya kan cut the loss first and let the profit run. Artinya, ketika kita salah, sesegera mungkin, sesedikit mungkin, kita cut secepat mungkin. Karena kita tahu arahnya kemungkinan besar salah. Tapi ketika arahnya kemungkinan besar benar, let the profit run. Biarkan saja profitnya semakin jauh semakin baik kan gitu. Tapi apa daya hati tak sampai kan gitu ya katanya yang tadi. Gitu ya. Nah, floating minus sampai jantungan ya. Oke. Ini slide pertama. Kita mulai lagi dengan slide yang kedua. Ini lebih seru seharusnya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya. Mana yang lebih nyaman buat teman-teman semua? Menjalani analisa sendiri atau menjalani trading dengan ikutan signal atau trading plan dari orang lain atau dari komunitas seperti NFC misalnya, atau dari para mentor atau senior trader yang lain misalnya. Mana yang lebih nyaman? Analisa sendiri atau ikutan signal atau trading plan? Monggo dijawab. Analisa sendiri, tiga sendiri, oke? Mana lebih nyaman? Ikutan plan. Pak Ura ini jawab 2 kali. Tadi bilang analisa sendiri, sekarang jawab ikutan trading plan. Sendiri lagi tuh sampai situ. Analisa sendiri. Analisa sendiri bahasnya rame-rame, mantap. Itu dia keren. Analisa sendiri setelah nyaman, wow, banyak banget nih, saya nggak sempat bacain semua nih. Dua-duanya nyaman, oke. Mas Teguh sendiri, Komol Pare ini. Nggak ngerti saya. Oh, ada 2 urainya. Oh, sorry. Saya pikir ini urai yang sama. Sorry, Pak. Ternyata ada 2 urainya. Udah ada 2 urainya, jawabannya beda lagi. Satu analisa sendiri, satu ikutan trading plan. Oke, it's okay. Ikutan trading plan. Bisa jadi namanya dipakai 2 orang, Mas Fadli. Oke, iya benar juga. Kadang-kadang pakai link yang sama. Ya, nggak apa-apa. Siap, Mas Teguh. Thank you infonya. Signal buat tambahan acuan, nyaman semuanya. Oke, kalau sudah mahir analisa sendiri atau bareng sama kelompok. Wijanarko, setelah ikut NFC analisa sendiri bisa nyaman. Wow, berarti sebelumnya ikutan trading plan yang nyamannya, setelah ikut NFC baru jadi analisa sendiri. Oke, ini saya ngomongnya sama family NFC sih. Jadi jawabannya banyakan yang sendiri ya. Mungkin 60% lah bilangnya analisa sendiri. Sebagian kecil masih bilang ikutan trading plan lebih nyaman. Oke.
Jadi tidak ada yang salah sebetulnya ya, mau analisa sendiri atau ikutan trading plan atau signal gitu ya, karena teman-teman boleh lakukan keduanya seperti Bang Wijaya bilang tadi. Analisa sendiri dulu, setelah itu dibahas di komunitas, dilihat baru trading plan yang dirilis sama NFC atau NFC VIP atau publik gitu ya, bebas. Sama aja. Tapi buat teman-teman semua, mostly sebagian besar saya lihat sudah lebih nyaman analisa sendiri. Good. Mana yang lebih baik dilakukan menurut teman-teman? Kalau menurut saya secara pribadi, analisa sendiri seharusnya lebih nyaman. Tapi untuk bisa analisa sendiri, teman-teman harus mendapatkan cara yang benar dengan jumlahnya sangat banyak dulu. Sehingga teman-teman percaya diri sama analisa sendiri, kan gitu. Nah, untuk itulah banyak orang awalnya berangkat dari ikutan signal atau trading plan dulu. Setelah itu menemukan satu strategi yang spesifik dan baku, baru dilakukan berkali-kali sampai ketemu cara yang spesifik, cara yang maksimal buat teman-teman semua, baru teman-teman ikutan atau teman-teman percaya diri untuk melakukan analisa sendiri. Itu langkah yang benar buat teman-teman semua. Nah, ada yang banyak kejebak nih. Banyak teman-teman yang hari ini mulai dengan cara yang seperti itu, ikutan signal atau trading plan gitu ya. Ada orang bilang gold buy now, gold buy now gitu misalnya, atau euro USD sell now gitu, ikutan sell. Abis itu dia nggak analisa lagi, terus dia nungguin habis ini harusnya diapain. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Jadi teman-teman akhirnya bingung nantinya, sebenarnya saya harus masuk tuh di mana, alasan masuknya apa. Setelah masuk ke market udah buy nih atau udah sell nih, terus harus keluar di mana? Harus keluar di mana dalam kondisi loss atau harus keluar di mana dalam kondisi profit? Itu jawabannya harusnya teman-teman temukan. Jadi tidak masalah mau teman-teman analisa sendiri atau teman-teman ikutan trading plan orang lain atau signal dari NFC, trading plan dari NFC sekalipun tidak jadi masalah. Selama teman-teman tahu alasannya, kenapa teman-teman mengambil trading plan tersebut. Gitu. Itulah kenapa teman-teman penting punya komunitas. Karena NFC hari ini kan mengedepankan edukasi menurut saya. Tapi saya rasa teman-teman kurang aktif berdiskusi untuk mencari tahu bagaimana sebuah trading plan itu dianalisa. Kenapa itu diambil gitu. Rata-rata yang saya lihat cuman plan di post nih. Terus yang ketinggalan lihat mungkin setelah itu beberapa jam kemudian nanya, ini masih valid apa enggak gitu. Jarang banget saya lihat dia di publik terutama ya, karena ini webinar publik. Jarang banget yang nanyanya itu kayak teman-teman di VIP gitu. Ini kenapa diambil ya gitu. Atau misalnya nanti malam ada news, kira-kira apakah plannya masih valid sampai melewati news gitu. Time frame ini apakah aman untuk terus di hold jangka panjang atau harus terus di maintain misalnya. Itu jarang banget ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pengen tahu kenapa plan itu diambil. Tapi cuma nanya, apakah ini masih valid gitu. Atau apakah ini masih bisa diambil mas gitu. Atau jangan-jangan ya udah ketinggalan ternyata udah TP gitu. Atau wah ternyata udah ada news saya lupa cancel kayak gitu-gitu. Nah, yang saya pengen di teman-teman semua hari ini adalah teman-teman pengen dapetin efek untuk bisa tahu alasannya kenapa plan itu diambil. Makanya kenapa kita berkomunitas supaya saling bisa berdiskusi dan saling mendewasakan satu sama lain di dalam keluarga kita, dalam komunitas kita. Gitu. Oke. Signal NFC bagus, aku buat trading plan sendiri lalu cross check ke plan NFC. Sekarang lama-lama jadi sama plan kami tanpa janjian. Jadi sama plan kami tanpa janjian. Itu Bang Wijaya. Nah, itu salah satu bentuk pertumbuhan yang saya sangat suka sebetulnya. Kenapa? Karena teman-teman sudah mulai bisa copy apa yang kita lakukan sehingga ya teman-teman kan lihat historinya kita publish buat teman-teman semua. History dari ribuan transaksi ke belakang. Mungkin kalau di website kita sudah masukin sampai 1,5 tahunan mungkin ya history trading kita ke belakang, before and afternya di specific price yang teman-teman bisa lihat benar-benar di harga yang sangat spesifik sebelum dan sesudahnya. Teman-teman bisa perhatikan semuanya dan profitnya teman-teman bisa lihat. Kalau teman-teman mau seperti itu dan teman-teman bisa analisa sendiri, yang dilakukan Bang Wijaya benar banget menurut saya. Oke. Signal jelek nih, diupload di YouTube nggak ya? Nanti kita upload ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, kalau gitu sekarang pertanyaannya yang terakhir. Jadi, kalau gitu, yang perlu dipelajari lebih dahulu adalah technical analisisnya atau psikologi tradingnya. Monggo dijawab. Technical analisisnya yang perlu duluan dipelajarin atau psikologi tradingnya yang harus didewasakan lebih dulu. Psikologi, kata Mas Yudi. Oke, 1. Mas Beni, psikologi.
Mas Aditya, teknikal. Psikologi. Teknikal mana nih aliran teknikal? Psikologi. Pak Wid, teknikal. Psikologi. Supreno, teknikal. Psikologi trading untuk pemula, psikologi. Wah, ini 90% psikologinya nih. Mendekati 90% mungkin. Kalau saya dulu awalnya technical analis, Mas. Oke, berarti sekarang sudah psikologi ya. Psikologi jelas, udah pintar semua gue NFC Mas, iya. Good news, ya berarti kabar baik. Teman-teman NFC secara teori sudah bisa mulai mengerti bahwa yang lebih penting adalah psikologi trading gitu ya. Tapi yang menjawab technical analysis juga tidak salah, karena kebanyakan semua channel YouTube yang ada di luar sana membahas tentang technical analysis. Semua buku mengajarkan technical analysis, sangat sedikit yang mengedepankan psikologi trading di awal. Nah, yang jadi masalah adalah kalau teman-teman mendahulukan technical analysis, teman-teman belum dewasa untuk memilih mana technical analysis yang cocok buat trading room teman-teman semua. Itu masalahnya. Jadi kalau hari ini teman-teman terus-menerus mencari technical analysis yang paling cocok, teknik trading yang paling pas, teman-teman hanya akan terjebak di dalam mencari holy grail namanya. Mencari cara yang terbaik di mana itu tidak ada, teman-teman. Semua cara baik. Tapi cara yang terbaik buat teman-teman adalah cara yang paling nyaman dan konsisten bisa teman-teman lakukan. Ada traders yang bisa trading 2 jam non-stop waktu chartingnya, tapi setelah itu dia tidak charting lagi. Berarti dia tradingnya di time frame rendah. Ada traders yang cuma bisa trading 10 menit, tapi bisa beberapa kali. Pagi sedikit, siang sedikit, sore sedikit, sebelum tidur sempat lihat chart sedikit misalnya. Itu harus di time frame tinggi, misalnya di H4. Atau ada juga traders yang bahkan cuma bisa lihat chartnya sehari sekali, tapi setengah jam misalnya. Well, teman-teman perlu lihat di H4 atau daily tradingannya. Bisa jadi teman-teman mungkin dalam 1 minggu cuma bisa lihat beberapa kali. Teman-teman perlu analisa chart daily dan weekly. Nah, setiap time frame itu juga punya pilihan teknikal yang berbeda-beda menurut saya. Tapi, technical trading yang paling pas adalah teknik trading yang pertama, bisa dilakukan dengan konsisten, itu yang penting. Jadi teman-teman perlu analisa dulu, apakah ini sesuai atau masuk akal untuk menghasilkan uang di kehidupan nyata. Kalau masuk akal, apakah saya mudah untuk bisa melakukannya di kehidupan nyata dengan cara yang sangat konsisten sampai bertahun-tahun, bahkan di sisa hidup saya. Ya, karena saya pikir forex trading ini selama dunia ini masih terus beda-beda negara yang beda-beda mata uang, nggak ada habisnya teman-teman tetap bisa manfaatin market forex untuk bisa dapetin penghasilan. Tapi kalau semuanya jadi dolar misalnya, ya udah kelar forex kita gitu kan. Tapi kan itu berat, nggak mungkin terjadi. Sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi. Jadi layak untuk diperjuangkan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kalau gitu berarti psikologi trading dong yang harus didahulukan. Yes, menurut saya seperti itu. Nah, permasalahan selanjutnya adalah kalau kita ngomongin psikologi trading, kita ngomongin attitude, teman-teman. Kita ngomongin sikap. Sikap kita sebagai seorang trader sukses itu semuanya ngomongin masalah psikologis. Disiplin, sebut saja. Terus apalagi? Kerja keras misalnya. Apalagi, teman-teman ngomongin attitude untuk seorang trader sukses itu misalnya tepat waktu misalnya. Terus apa? Jujur, rajin menabung. Apalagi ya. Ya, semua hal yang berhubungan dengan psikologis itu penting. Setelah itu baru ngomongin skill dan knowledge. By the way, skill dan knowledge bisa dipelajari dalam hitungan hari, teman-teman. Tapi kedewasaan trading untuk bisa ngeblend sama market, saya udah bahas di video saya tuh yang ngomongin tentang 10.000 jam atau ngomongin tentang belajar forex dari tukang cukur ya. Udah pada nonton kan, teman-teman? Itu ya jelas, itu ngomongin tentang psikologi trading yang perlu waktu untuk bertumbuh. Karena jujur buat kita semua tim NFC gitu ya, untuk transfer skill dan knowledge kita cuma perlu waktu sebentar dari sisi kita. Tapi buat teman-teman menerima knowledge itu sebentar juga. Problemnya adalah untuk bisa bikin knowledge jadi skill itu butuh waktu. Butuh psikologi yang dewasa. Gitu. Karena ada aja godaannya, teman-teman. Saya sampai hari ini kalau saya ditanya, saya punya kesimpulan gini, kalau saya melihat chart lebih sedikit aja dibanding yang saya lakukan selama ini, mungkin saya bisa menghasilkan lebih banyak.
Kenapa? Karena kita manusia, secara psikologis tetap sama. Ada yang namanya overanalisa. Teman-teman tetap pengen ngeliat nih, ini udah lagi floating profit, aduh nanti kalau nggak nyampe TP terus balik SL rugi. Apa mendingan di-cut ya? Terus setelah di-cut ternyata TP, ya kan gitu. Sama kebalikannya juga mungkin terjadi seperti itu. Ini udah di SL tapi terus di-cut ternyata kebalikannya TP. Tapi jarang, karena SL lebih sering ditahan, tapi profit lebih sering gatal untuk di-cut. Secara psikologis begitu, makanya kenapa udah ada TP, udah ada SL, lupakan. Gitu teman-teman. Lumpur tetangga lebih hijau. Technical, pakai rumput palsu mas, pasti hijau. Technical dulu biar merasakan kesalahan karena psikologinya berantakan. Ya, intinya kita perlu mendewasakan psikologi kita ya. Oke, gitu lanjut. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah kenapa trader jarang yang sukses? Jujur teman-teman, angkanya 96% traders dunia gagal. Dan teman-teman perlu tahu 8% traders 8% angka trading dunia itu ada di Indonesia. Gede banget loh angka Indonesia. Tapi kenapa 96%-nya itu gagal? Saya tulis di sini jarang sukses, tapi gagal aslinya. Ya MC lah, ya cut loss gede lah, terus nggak berani deposit lagi misalnya, atau sekedar nggak berani trading titip terus ketipu misalnya, atau titip nggak ketipu sih ditradingin tapi MC sama orang gitu ya, atau untuk mulai masuk aja depositnya masih takut gitu, atau bahkan gaptek, jangankan mau mulai deposit atau trading nih, mau buka akun aja belum bisa misalnya. Nah, menurut teman-teman kenapa? Menurut saya tadi balik lagi ke psikologi trading, karena mindset trader sukses harusnya trade for skill dulu baru trade for money gitu. Nah, teman-teman ingat deh. Serakah hajar lot, iya. Itu sebabnya kebanyakan seperti itu. Karena ya tadi teman-teman juga tidak bisa disalahkan karena banyak banget institusi-institusi edukasi di luaran sana ya, di luar NFC pastinya lebih mengedepankan teknik-teknik yang aneh-aneh yang mungkin nggak banyak orang pakai di seluruh dunia. Padahal teknik yang paling gede yang menggerakkan market yang teknik orang pakai. Terus yang kedua, technical yang tidak sehat yang diajarkan, dimana ngomongin tentang lot yang besar gitu ya, profit 10% per hari, 100% per hari, ngomongin full lot, ngomongin buy now sell now, which is tidak terukur resikonya. Itu 90% orang ngajarin dengan cara yang seperti itu di luar sana teman-teman. Saya harap teman-teman dalam NFC tidak mendapatkan edukasi seperti itu ya, walaupun dari teman-teman sesama NFC, karena itu menyalahi tujuan awal teman-teman masuk ke dalam industri forex. Saya tulis di sini nih. Ingat lagi apa yang pertama kali teman-teman rasakan, apa yang membawa teman-teman ketika pertama kali masuk ke dalam industri trading ini itu apa? Saya yakin banget teman-teman nggak masuk ke dalam industri forex dengan tujuan untuk deg-degan kan? Untuk stres? Tentu tidak. Atau untuk akhirnya jadi tidak nyaman di kehidupan yang lain selain forexnya. Dengan pasangan jadi nggak ramah, dengan anak jadi galak, dengan Tuhan lebih spiritual, dan karena floating minus gitu misalnya, jadi lebih dekat tapi dengan cara yang tidak nyaman. Tidurnya di samping laptop gitu misalnya, atau di samping handphone, buka bangun tidur langsung lihat floatingan. Siapa yang ngalamin itu? Saya pikir apa ya? Saya pikir itu bukan tujuan teman-teman masuk ke industri ini dong. Bener kan? Tentunya teman-teman masuk ke industri forex karena terekspos info bahwa forex ini lebih mudah dikerjakan. Forex ini butuh waktu lebih sedikit untuk dikerjakan. Forex ini butuh modal lebih kecil dibanding bisnis yang lain dan lebih terukur resikonya. Forex ini kerjanya nggak terlalu banyak dan bisa nikmatin profitnya untuk kehidupan teman-teman semua. Forex ini ya lebih nyaman gitu untuk dikerjain. Tapi ketika masuk kok malah jadi stres ya, gitu. Iya, saya ya ada yang ngaku ya. Ya tadi teman-teman perlu cocokin. Jadi yang harus dikasih garis bawah adalah bagaimana teman-teman bisa memfilter sebuah teknik atau sebuah teori trading yang sesuai dengan tadi, dengan alasan pertama kali teman-teman masuk ke dalam industri forex ini. Jadi, kalau teman-teman masuk ke dalam industri forex karena katanya forex itu
cuman butuh waktu sedikit dan skill yang simple untuk masuk. Maka teman-teman harusnya menolak seandainya diajarkan teknik yang terlalu rumit dan susah untuk dianalisa dengan berbagai macam indikator dan juga butuh charting berjam-jam. Kenapa? Karena tadi sudah tidak sesuai dengan tujuan pertama kali masuk ke dalam industri forex. Udah nggak sesuai dengan niat teman-teman pertama kali masuk. Gitu. Atau misalnya, teman-teman masuk ke dalam industri forex dengan alasan pengen supaya ya lebih nyaman hidupnya, selama ini kerjanya stres di tempat kerjaan atau bisnisnya udah nggak keukur lagi, jadi teman-teman pengen masuk ke dalam industri ini dengan cara yang lebih nyaman, dengan perasaan yang lebih happy gitu ya. Tapi ketika teman-teman masuk ke dalam industri forex, dipaksa dengan sebuah sistem yang akhirnya nahan floating minus, nggak pakai stop loss, terus berkepanjangan yang membuat teman-teman stres, malahan teman-teman chartingnya sampai berjam-jam, bahkan kurang tidur, sampai kerjanya ngantuk gara-gara forex trading justru malahan. Kan kebalik. Itu yang harusnya nggak teman-teman lakukan hari ini. Gue ngaku deh gitu ya. Ya gitu ya. Jadi itu yang terjadi sama teman-teman di kebanyakan hari ini. Nah, hari ini teman-teman saya pengen sharing ke teman-teman semua. Mungkin teman-teman hanya pernah hadir di seminar, pernah lihat slide ini mungkin ya, tapi tidak banyak yang melihat. Ada 40.000 orang yang hadir di seminar, itu alumninya baru sekitar 1.300-an orang mungkin. Ada quotes bagus banget. Faktanya, trading adalah salah satu dari sedikit jalan yang ada untuk membuat seseorang dari kalangan bawah sekalipun menjadi multi-bilioner. Quote-nya ini menarik dan ini dijadikan dasar sama para trainer-trainer yang mengajarkan dengan cara-cara yang tidak sehat menurut saya, membuat industri forex terlalu hijau sehingga membuat banyak orang merasa ini mudah, digampangin, sehingga pengen cepat kaya gitu. Ini bener. Quotes-nya ini tidak salah gitu. Tetapi bisa terjebak kalau seandainya teman-teman membabi buta tradingnya. Ya, sehingga di awal-awal saya bikin NFC, banyak banget input seperti itu yang akhirnya salah ditangkap sama semua orang-orang terdekat saya yang trading dan mulai belajar forex. Makanya kenapa saya bikin NFC. Nah, ini alasannya. Atmosfer tradingnya nggak bagus. Banyak yang terekspos dengan cara-cara yang nggak sehat. Tadi saya udah ceritain ya, overload, ngajarin full load, ngajarin MC itu nggak apa-apa, segala macem, dan lain-lain. Terus mulai mengganggu kehidupan orang-orang terdekat tuh. Jadi ya teman-teman saya yang deket, mulai MC, teman-teman saya yang saya sayang, keluarga yang saya sayang, mulai kenal forex dengan cara yang tidak sehat dan akhirnya buang-buang duit kan gitu. Atau sedikit sekali yang bisa trading dan mau berbagi, ini juga masalahnya. Jadi yang saya lihat di lapangan, wow ini kok banyak banget orang ngajarin trading tapi salah. Sementara yang profit kok diem-diem aja gitu. Kayaknya harus lakukan sesuatu deh. Dan selanjutnya, pelatihan trading yang berkualitas baik, biayanya nggak murah. Yes teman-teman, pelatihan trading yang kualitasnya bagus nggak murah. Ya nggak tahu kalau teman-teman udah ikutan pelatihan NFC sejadinya murah ya. Tapi hari ini berapa banyak lah teman-teman yang bahkan sudah hadir di workshop kita ya. Itu kalau umum harganya 15.800.000, kalau VIP harganya 5.970.000. Tetap banyak yang bilang kemurahan karena banyak banget pelajaran trading atau pelatihan trading yang dibuat di luar sana dengan harga yang jauh lebih mahal tapi kualitasnya di bawah itu. Jujur, ini kesaksian, testimoni yang langsung saya dengar dari banyak peserta yang sudah hadir ke workshop kita. Yang selanjutnya, kalau teman-teman mau belajar serius, ya teman-teman mungkin udah sering dengar dari Mas Duyan Anggara atau para senior trader yang lain bahwa tempat kita belajar hari ini itu untuk satu aset cash-nya aja, untuk forex-nya doang, itu harganya kalau bayar cash langsung itu 189 juta teman-teman. Untuk 3 hari core strategi, 5 hari forex-nya. Kalau teman-teman mau ambil mastermind-nya, teman-teman dapetin semua asetnya, teman-teman dapetin aset buat belajar stock, buat belajar options, buat belajar future, semua, forex dan lain-lain, teman-teman perlu bayar $50.000. Saya pikir mastermind community ini penting. Selama ini kita juga dapetin itu dengan cara-cara yang tidak mudah buat teman-teman semua. Teman-teman perlu tahu kita mencicil untuk bisa mendapatkan akses ke sana dan kita deliver value-nya ke teman-teman semua sedikit demi sedikit supaya teman-teman nggak kaget kebanyakan gitu, mabok, palanya ngebul gitu ya, karena perlu retake berkali-kali di semua aset untuk bisa paham. Tapi buat teman-teman semua ini kita buat karena banyak yang di luar sana mahal gitu loh.
Yang kelima, disiplin itu susah, butuh wadah untuk saling mengingatkan. Nah, makanya kenapa NFC dibuat buat teman-teman semua. Karena ya tadi, secara pribadi saya sekalipun itu susah buat disiplin teman-teman. Karena kita tadi, sekali lagi, eh kesulitannya adalah teman-teman posisinya masih berusaha. Nah, hari ini ketika teman-teman sudah terbiasa, tidak perlu berusaha lagi. Artinya nggak perlu disiplin. Disiplin tuh kayaknya mendengarnya aja, berarti harus terpaksa nih, harus memaksa diri untuk mendisiplinkan sesuatu. No, 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 no. Memakai SL, memakai TP, tidak menyentuh transaksi ataupun ngapain pun lah segala sesuatu yang berhubungan dengan harus sesuai rule gitu ya. Itu harusnya kalau sudah terbiasa tidak perlu lagi mendisiplinkan diri. Gitu. Nah, tapi untuk ke sana itu butuh waktu dan waktunya bisa jadi sangat singkat kalau teman-teman saling mengingatkan di dalam sebuah komunitas. Makanya kita bikin Nusantara Efek Community buat teman-teman semua. Yang terakhir, NFC itu jadi wadah untuk semua trader yang pengen mau berkembang bersama-sama, tentunya dengan tujuan yang sama. Gitu. Next ya. Jadi, tagline-nya NFC hari ini adalah menjadi wadah bagi trader Nusantara agar trading lebih simpel, aman, efektif, dan profitable dengan menyediakan tools-tools dan edukasi-edukasi terbaik. Nah, buat teman-teman hari ini itu rasanya sudah dapetin tools-tools yang bagus dari teman-teman NFC ya. Teman-teman di NFC VIP dapetin Dwi Rangkara Trading Assistant buat auto lot management, dapetin RSP untuk filter trend. Jadi bisa charting dengan cara yang lebih singkat, lebih simple, lebih mudah, lebih sebentar waktu jam chartingnya. Buat teman-teman yang di publik yang khusus peserta webinar kita juga setiap webinar kita kasih auto climate gratis buat teman-teman semua. Auto climate buat teman-teman yang belum tahu itu tujuannya untuk membuat teman-teman mendapatkan akses ke dalam cara pandang yang lebih baik tentang tren. Keren ya kata-katanya. Maksudnya adalah teman-teman bisa tahu nih, kadang-kadang kan kita sebagai seorang trend traders, kita perlu tahu seberapa jauh sih sebenarnya harga akan terus bergerak. Kalau kita ngelihat trennya bullish atau ngelihat trennya bearish misalnya, harganya naik deh, trennya up misalnya. Oke, berarti kita cari buy. Pertanyaan selanjutnya kan seberapa jauh buy-nya akan masuk? Buy-nya akan terus berjalan. Seberapa jauh? Kalau misalnya harganya trend up, kita cari buy, tapi udah di ujung tren dan akhirnya sell, ya teman-teman kan jadinya loss gitu kan. Akhirnya artinya jawaban itu mahal teman-teman. Nah, auto climate menjawab itu semua buat teman-teman semua. Nah, sekarang saya tanya, masih ada nggak yang belum punya auto climate? Buat teman-teman yang belum punya auto climate, itu nanti kita post lagi deh linknya ya di dalam webinar ini ya buat teman-teman semua. Kalau misalnya ada tantangan buat teman-teman semua, siapa yang bisa bantu? Mas Rifki nggak apa-apa? Nanti ke Telegram ya, ke Telegramnya Mas Rifki aja itu tuh kan, Mas Teguh, saya belum punya Pak, Mas Roni saya baru gabung, oke. Yes, belum Mas Supriyono, kan ada banyak yang belum gabung kan, jadi banyak belum, banyak banget nih, cepat banget belum punya. Oke ya, jadi buat teman-teman yang belum punya, nanti saya kasih linknya di akhir. Dan kalau misalnya masih belum berhasil juga, nanti bisa dibantu sama Mas Rifki untuk bisa dapetin auto climate-nya gratis buat teman-teman semua. By the way, teman-teman perlu tahu bahwa auto climate ini bukan punya NFC, tapi punya Predictive PTE Ltd, sebuah perusahaan perusahaan edukasi forex dari Singapura, di mana ownernya adalah salah satu mentor terbaik kita, namanya Jose Blasco. Itu orang Spanyol, tinggal di Spanyol, punya istri di Malaysia. Perusahaannya berdiri di Singapura dan khusus buat NFC di Indonesia, semuanya digratisin buat teman-teman semua. Aslinya harus bayar $8. Oke. Auto UFO Mas Prido. Nggak bisa. Mintanya ke Jose. Coba aja kirim email ke Jose. Email ke timnya Prediktif ya. Itu bukan punyanya kita. Tapi buat auto climate, karena kepentingan edukasi, mereka boleh kasih gratis buat teman-teman semua. Jadi tepuk tangan buat auto climate ya. Perlu auto climate untuk belajar lagi? Yes. Teman-teman semuanya perlu auto climate. Literally perlu. Saya kasih lihat contoh sebentar. Nih, kalau teman-teman lihat, saya share screen-nya, saya turn off dulu. Lalu saya kasih lihat. Nah, oke. Teman-teman bisa lihat layar saya. Thank you, say clap. Ya, la.
Nah, ini saya share screen teman-teman. Ini halamannya Nusantara FX Community Public Launch ya. Nah, di sini fungsinya auto climate saya jelasin singkat aja buat teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat layar bisa. Oke, lanjut ya. Nah gini teman-teman. Di sini kalau teman-teman lihat di NFC Public Launch ini, teman-teman bisa lihat kalau di sini itu ada menu di sisi kirinya. Nah, teman-teman tinggal lihat aja. Kalau teman-teman lihat di main page ini kan diskusi kita nih semuanya. Ini kan ada di sini tuh ya. Tadi saya ngingetin sebelum mulai, teman-teman yuk gabung gitu. Mas Teguh ada trading plan, terus siapa lagi nih? Ada yang diskusi gitu ya segala macam, tanya jawab dan lain-lain. Di sini kan ada ya. Dan ini publik, jadi ada 8.300 orang hari ini yang berdiskusi, jadi sangat banyak. Nah, buat teman-teman yang pengen fokus ya, teman-teman lihat hashtag, di sini ada menu hashtag, teman-teman lihat hanya trading plan saja itu bisa, jadi nggak kecampur sama chat yang lain. Oke, teman-teman lihat hashtag, terus teman-teman klik trading plan yang ini nih. Nah, masuk ke trading plan. Nah, di sini teman-teman akan dibawa ke diskusi terakhir dari sisi trading plan dan hanya dari admin saja. Nah, teman-teman lihat, 12 jam yang lalu Mas Teguh ini post Euro USD. Nah, ini masih valid nih buat teman-teman semua. Gitu. Jadi masih valid nih buat teman-teman semua. Nih, tadi saya jawab nih, mantap. Nanti kita bahas di webinar ya, ini 1 jam yang lalu saya bilang. Jadi, ini adalah plan Euro USD, dan di plan ini teman-teman bisa lihat ya, ini harganya adalah 1.09191. Kita lihat di chartnya. Saya udah bukain Euro USD nih buat teman-teman. Kita lihat, pindah dulu. Gimana caranya pindah? Tab. Chrome tab, lalu masuk ke Euro USD. Share. Oke, nah ini harusnya teman-teman sudah mulai bisa melihat screen saya yang buka chart Euro USD ya. Oke, ini nggak ngomongin live trading ya teman-teman, jadi saya nggak bahas kenapa area ini diambil. Yang saya bahas adalah auto climate-nya. Nah, kalau teman-teman lihat di layar yang paling kiri ini ada yang namanya auto climate itu di bawah nih. Gitu. Hari ini teman-teman bisa lihat ada EMA 9 di dalam sell area. Sell areanya kita lihat, kita dapat di M55. Kalau teman-teman nggak punya M55 boleh lihat di H1 ya, di M60 itu juga hampir sama, tapi bagus banget kelihatan di M55. Nah, yang pengen saya bahas adalah auto climate-nya. Ini confirm down climate. Artinya teman-teman di sini teman-teman bisa lihat kalau ini bearish. Nah, tak salah sebut saya. Ini bearish dan baru 2. Jadi current-nya baru 2 candle terakhir itu dalam kondisi bearish menurut auto climate. Dan teman-teman lihat nih, ada angka kecil di sini current. Current ini 2. Oke. STD ini jumlah rata-rata candle yang turun. Angkanya 5,1. Anggaplah 5 misalnya. Artinya teman-teman di dalam time frame daily selama 3 hari ke depan kemungkinan besar masih akan terus turun. Oke, kenapa? Karena yang jalan baru 2, tapi biasanya sampai 5 hari berturut-turut turun. Gitu cara baca auto climate. Oke, nah di sini makanya teman-teman bisa jadi seorang seller gitu. Kan kita memutusin mau jadi buyer atau seller. Nah di sini teman-teman dapat keputusan yang jelas. Kita cari sell. Dalam hal ini dapat nih harganya yang sudah teman-teman lihat kan? Ya, detailnya lihat ya, kalau teman-teman mau lihat teman-teman mau lihat areanya dan teman-teman mau follow, silakan. Plan Euro USD ini masih valid, tapi ini berasal dari auto climate ini teman-teman. Nah, makanya auto climate jadi penting buat teman-teman semua. Oke. Ya, saya lanjut ya, balik ke saya. Jadi auto climate bisa auto Evo bisa beli kongsian, nggak bisa ngobrol aja lah di grup beli kongsian. Bisa kok. Oke, saya nggak bahas itu ya nanti. Betul ya. Jadi gitu teman-teman. Makanya kenapa auto climate penting ya buat teman-teman semua. Nah, kita kembali ke slide ya. Application window, PowerPoint slideshow. Nah, ini tadi ya sudah teman-teman lihat bahwa tujuan NFT didirikan itu seperti itu, termasuk menyediakan tools-tools terbaik, di mana salah satunya adalah auto climate. Itu tools yang keren banget menurut saya. Oke, jadi teman-teman saya rekap ya, kenapa teman-teman mau sharing bareng sama kita di dalam NFC. Karena yang pertama, analisa atau trading plan-nya dilakukan oleh tim yang profesional berpengalaman bertahun-tahun. Oke, sikat aja.
nggak pakai robot. Kita nggak trading pakai robot, teman-teman. Ini murni orang yang analisa, karena robot tidak bisa baca news, robot tidak bisa baca tren yang dengan cara yang berbeda-beda, butuh beberapa sudut pandang misalnya. Robot juga nggak bisa baca keadaan ekonomi global seluruh dunia. Semuanya yang bisa dilakukan oleh manusia. Makanya kenapa NFC orang yang bikin analisanya. Yang selanjutnya, nggak pernah kita ngajarin averaging, hedging, apalagi martingale. Jadi teman-teman di dalam NFC, saran saya tidak lagi menggunakan cara-cara yang tidak sehat, kecuali dengan cara yang kita ajarkan. Yang selanjutnya, harus selalu pakai stop loss, MM yang benar, dan RR yang baik, ya. Yang selanjutnya, pakai sistem trading yang sudah teruji menghasilkan profit yang konsisten dan tercatat 1 tahun penuh. Ini saya bikin slide-nya waktu NFC ulang tahun setahun, sekarang udah 1,5 tahun, tetap konsisten ya, jadi tetap bisa dipegang datanya, dan pengen jadi wadah buat teman-teman semua. Intinya itu aja kok buat teman-teman. Oke, nah yang terakhir buat teman-teman semua, ini adalah manfaat yang ada dalam NFC. Di luar ini saya mau kasih announcement buat teman-teman semua. Karena apa? Karena banyak dari teman-teman yang hari ini dapetin info bahwa NFC buka cabang. NFC melakukan banyak duplikasi dari sisi grup Telegram, dari sisi grup-grup WhatsApp, dan lain-lain. Dan namanya memang Nusantara Efek Community. Mantap banget kan? Ajaib banget memang. Ya, saya pikir kalau tujuannya baik nggak apa-apa, tapi kalau ngajarin cara yang salah pakai nama NFC itu yang saya nggak suka, gitu ya. Jadi yang perlu teman-teman tahu, distribusi channel kita itu cuma ini. Yang pertama, public YouTube channel, itu di Nusantara Efek Community. Teman-teman silakan subscribe yang belum subscribe. Yang kedua, IG dan FB itu di @Nusantara Efek Community, silakan di follow. Itu ada fanpage dan IG-nya. Yang ketiga, teman-teman seharusnya sekarang semua sudah ada di dalam NFC Public Launch. Itu ngomongin Tribelio, ya, pakai ads kita. Kalau belum masuk ke nsvip.net /komunitas. Mas, saya sudah ikut plan tapi sudah loss 3 kali. Plan public atau VIP nih? Dan kalau baru 3 kali nanti aja ngobrolnya. Kalau sudah 30 kali. Nggak apa-apa, 3 kali biasa mas. Kita TP3 1 kali, loss 3 kali, balik modal. Memang banyak kan lossnya. Nah, itu yang perlu teman-teman tahu. NFC win rate-nya kecil. Jadi kita nggak akan pernah ngomongin win rate 80%, win rate 70%. Enggak, kita nggak pernah sampai sana. Akan lebih banyak transaksi yang loss dibanding yang profit. In the end of the day, sepanjang tahun kita ngasilin uang apa enggak, itu yang penting. Oke. Lanjut. Di FCC Auto Climate dipelajari Mas Fadli. Wis, ada yang namanya FCC. Nanti nih, yang terakhir ya. NFC saya jadi blank kan ngomongin FCC. Setelah NFC VIP Plus, nah ini juga ada. Ini buat members yang sudah lebih dewasa tradingnya, lebih dulu dan sudah bertahun-tahun tradingnya, kita siapkan NFC VIP Plus. Itu buat teman-teman berkomunitas VIP untuk lebih mengasah skillnya teman-teman semua. Tapi sekali lagi, ya tadi nih ngomongin pertanyaannya Mas Gary nih. Banyak banget orang yang ada di VIP Plus ya. Hari ini VIP Plus kita hampir 1.400 orang di VIP kita. Cuman ada banyak banget yang belum pernah trading sama sekali. Kecepatan menurut saya. Teman-teman belum waktunya masuk ke dalam VIP. Kalau teman-teman sudah belajar di VIP, teman-teman harusnya sudah bisa yang namanya Forex Basic. Makanya akhirnya kenapa kita launching yang FCC. Ya, ini menjawab pertanyaan Mas Giri ya. FCC di Auto Climate dipelajarin. Yes, FCC dipelajarin. FCC akan mempelajari trend. Toolsnya salah satunya, alat bantunya adalah Auto Climate. Jadi Forex First Class ini ya, NFC FCC itu adalah kelas yang dibuat sama kita untuk Forex Basic buat teman-teman semua yang sangat awal, sangat basic banget buat teman-teman semua. Kenapa? Karena ternyata hari ini keluarga besar NFC banyakkan orang yang newbie-nya dibandingin yang existing trader yang udah trading bertahun-tahun. Ya, saya juga kaget lihat datanya. Kita analisa dan angkanya keluar 60% yang newbie. Wow, saya bilang NFC dulu didirikan buat orang yang sudah pernah trading dan tidak sehat dan butuh komunitas dan pengen maju bersama-sama. Terjadilah Nusantara FX Community kan gitu. Hari ini keluarga besar kita banyakkan orang yang belum trading forex-nya ternyata. Menarik banget. Makanya kenapa kita bikin course yang namanya FCC. Cuman FCC ini nanti baru bisa daftar tanggal 8 April. Jadi sekarang belum dibuka ya. Nih kalau teman-teman mau lihat ininya, saya kasih ininya. Oke.
Oke, nah kalau teman-teman pengen tahu apa yang kita akan lakukan di dalam Forex First Class-nya kita, teman-teman bisa lihat di link ini. Nih, saya post linknya ya. Nah, nanti dulu tapi jangan diklik, ntar saya ditinggalin, nggak ngobrol lagi kita. Oke, FFC, yes, maksudnya adalah FFC, Mas. Ini bukan link telegramnya ya, t.me/channel Nusantara, bukan. Jelas bukan NFC itu, masuk aja terus silakan dikomenin bahwa itu bukan NFC, bubar. Ya, thank you Mas Sofyan Linggi, banyak Mas, ada puluhan yang ngaku-ngaku NFC tapi aslinya itu bukan NFC. Ya, jadi hati-hati buat teman-teman yang di luar NFC kalau misalnya ikutan itu di luar channel ini itu tidak ada, gitu ya. Mau menjawab ini nih Mas Wijanarko, apakah kedepannya NFC yang akan melakukan sesuatu untuk meningkatkan win rate? Yes, akan ada banyak yang dilakukan. Setiap saat kita juga improve hal tersebut, makanya kenapa kita terus tingkatin kualitas kita, itu terus kita lakukan. Mas, apakah member VIP bisa dapat RSW dan trading assistant? Iyalah, itu memang buat VIP. Sudah WA Mbak Diana tapi belum direspon. Oke, mungkin masih antri, tunggu ya. Kalau misalnya baru 5 menit, 10 menit, setengah jam masih wajar. Kalau udah sehari kurang ajar kan gitu. Kalau sampai nyebrang hari. Tapi buat teman-teman aman kok hari ini ya. Jadi ditunggu aja karena yang ngechat ratusan. Jadi kalau telat-telat 3 jam pun masih ya oke lah. Ya, udah ditambahin tangannya kok. Jadi kita sama kita perbaiki. Oke, back to the topic ya. Jadi kita ngomongin komunitas. Jadi buat teman-teman yang hari ini sangat pemula, sekali lagi teman-teman boleh masuk ke dalam link ini buat teman-teman semua. FFC ini Forex First Class, cuman ini belum bisa daftar ya. Dan khusus deh buat teman-teman yang daftar hari ini, kalau teman-teman perhatikan itu ada kupon diskonnya. Itu boleh dapetin diskon 60% buat teman-teman semua ya. Jadi silahkan dikunjungin websitenya. Buset, di kopi gede banget tuh sama Mas Benny kata-katanya. Loh, ini Benny yang berbeda apa? Berapa harganya buat FFC? Ini barusan dirimu post atau Benny-nya beda? Mungkin beda. Ya, jadi teman-teman klik aja link tersebut dan daftarkan diri teman-teman. Seandainya teman-teman merasa sebagai seorang yang baru pemula, tapi saran saya teman-teman nanti FFC ini adalah Forex First Class, ini kelas awal banget yang teman-teman harus masukin ketika teman-teman baru masuk ke industri Forex. Setelah itu baru NFC VIP teman-teman langganan untuk bisa berkomunitas. Gitu ya. Jadi ini bukan cuma buat members umum nih, buat VIP juga yang belum ngerti banget tentang Forex, saran saya ikutan FFC ya, ikutan Forex First Class-nya. Tapi santai, nanti daftarnya tanggal 8. Kalau mau daftar dari sekarang boleh, cuman belum akan dicatat dan dilayanin. Jadi baru akan dimasukin ke dalam database aja, nggak jadi masalah. Yang perlu teman-teman lakukan, manfaatin tuh mumpung masih ada promo VIP ya. Di VIP itu ada NFC VIP download _members, itu ada promo buat 1 bulan dapetin 1 bulan gratis jadi 2 bulan. Buat 3 bulan jadi 5 bulan gratis. Tambahannya ada. Terus buat 12 bulan jadi 17 bulan. Gitu. Sampai tanggal 8 April. Ya, thank you Mas Iwan. Jadi sampai tanggal 8 April. Promonya cuma sampai tanggal 8 April. Nah, setelah itu baru teman-teman daftar FFC. Oke lah. Saya termasuk. Termasuk apa? Mas Tuadi Wijaya, saya boleh ikut Mas? Mas Tuadi. Buat alumni workshop itu kontak aja Mas Rifki, nanti bypass pintu masuknya. Nah, gitu aja ya. Ke @rifki_ab ke Telegram, itu nanti teman-teman kita kasih akses buat teman-teman yang sudah jadi alumni workshop. Mending VIP dulu atau langsung VIP Plus, Mas? Nggak ada bedanya VIP sama VIP Plus. Kalau VIP Plus ya dapat mentoring itu aja sih, tapi isinya sama. Ya VIP Plus lah, jangan jadi pilihan. Ya, harus praktek teman-teman. Oke teman-teman, sudah 1 jam ya kita ngobrol. Dan di penghujung ini, boom, wah happy trading tuh, orange, teman-teman lihat, happy trading. Tuadi, ketuaan ikut, ya, udah tua masih ikut. Mansiano Robin ikut monggo ikutan. FFC buat semua orang. FFC literally buat semua yang takut kalau misalnya ada hal yang pernah kelewat dari forex dasar sehingga menghambat teman-teman untuk jadi pro trader. Ikutan FFC, ikutan Forex First Class ya. Linknya ada tuh di bawah ya. Udah saya post linknya. Oke.
Oke teman-teman, seputar NFC, sebelum saya tutup, apakah masih ada yang mau ditanya? Oke. Jadi biayanya 998 diskon 60%. Iya, sebelum 30 April. Cuma untuk batch pertama aja. Nah, buat FFC, nah sebelum saya tutup nih, saya lupa. FFC itu mahal banget, kenapa? Karena teman-teman akan dapetin live webinar. Bukan rekaman video, bukan mentoring group, bukan. Tapi live. Tanya jawab secara langsung sama saya, sama Mas Duyan Anggara juga nanti. Saya sudah janjian sama beliau, beliau juga mau ngisi di beberapa sesi kita di FFC nanti untuk bisa ketemu langsung dan diskusi langsung selama mungkin 15 hari berturut-turut dan direkam. Rekamannya di-post buat teman-teman yang nggak hadir gitu ya, tapi untuk yang jadi pesertanya aja gitu, bukan buat umum. Jadi Forex First Class ini dibikin buat teman-teman bisa diskusi secara langsung live sama mentor untuk ngomongin semua bagian dasar, semua bagian dari MT4, semua bagian dari trading view, semua bagian dari Forex dasar lah. Bagaimana broker itu bekerja, bagaimana currency pair bekerja, semua terminologi dasar, TP, SL, pips, pair gitu ya, profit loss itu dari mana segala macam. Itu semuanya dibahas, dan buat teman-teman penting banget karena basic skill itu yang mempengaruhi teman-teman semua jadi pede untuk bisa jadi seorang pro trader. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Nanti saya sambil jawab pertanyaannya. Ini rekamannya boleh diakhiri. Teman-teman, thank you yang nonton rekamannya nanti. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah.